Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube aku. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas bocoran soal TIU SKD CPNS dan Kedinasan tahun 2024, yang mana di tahun ini pemerintah itu sudah mengumumkan bahwa akan ada rekrutmen besar-besaran untuk formasi CPNS tahun 2024, terutamanya untuk formasi pusat, dan nanti akan ditempatkan di IKN juga. Nah, jadi bagi teman-teman yang berminat untuk daftar CPNS, ya tahun ini akan banyak 600-an ribu ya yang dibuka khusus untuk CPNS. Jadi teman-teman harus belajar dari sekarang supaya teman-teman bisa lulus. Oke, jangan lupa follow Instagram aku, follow TikTok aku juga, Tias Widi Rahayu, Instagram Tias Widi Rahayu, subscribe channel YouTube Tias Widi Rahayu. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel SKD CPNS dan Kedinasan, langsung hubungi aku di situ. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai untuk pembahasan soal TIU SKD CPNS tahun 2024. Sekalian aku mau ngasih tips dan triknya supaya teman-teman nanti dapat skor 400 plus. Sekarang di tahun 2021, alhamdulillah aku dapat skor 433. Ya, jadi teman-teman harus bisa ikuti jejak aku juga. Oke, nggak perlu lama-lama. Nah, di sini ada soal nomor 1 seperti ini. Soalnya yang biasanya soal SKD untuk TIU awalnya tuh gampang-gampang. Kemudian mulai ke sana penjumlahan dan perkalian itu kan gampang ya. Mulai yang susah adalah di soal-soal yang figural. Oke, kalau ada soal seperti ini gampang, kita kerjakan dulu di bagian pembagian dan perkalian. Ya, tipsnya itu. Berarti tulis dulu 36 dikurangi 8 dikali min 12 dibagi min 4. Ya, berarti kita kerjakan ini dulu. Min 12 bagi min 4 berarti ketemunya 3. Dikali ini 8 ya. Berarti kerjakan yang perkalian dulu. Ini berarti ketemunya 24. Kemudian 36 kurangi 24. Sama dengan berapa teman-teman? Gampang, 3 kurangi 2, 1. Jawabannya adalah 12. Soal nomor 1 jawabannya D. Gampang banget kan? Nah, ini yang merupakan soal penjumlahan dan perkalian. Pembagian juga. Soal SKD CPNS seperti ini. Gampang kan? Lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 kita mau langsung masuk ke perbandingan. Perbandingan banyak siswa di ruang kesenian dan ruang olahraga ini adalah 5:6, teman-teman. Jika banyak siswa di ruang olahraga adalah 1.200, berapa sih banyak siswa di ruang kesenian? Berarti yang kita tanyakan adalah ruang kesenian. Tulis dulu perbandingannya. Ruang kesenian dibanding ruang olahraga itu sama dengan 5:6. Nah, yang diketahui adalah di ruang olahraga adalah 1.200. Berarti yang ditanyakan adalah kesenian. Kita tulis yang kesenian dibanding olahraga dikali yang diketahui berapa? 1.200. Ya udah sama dengan yang di kesenian 5 banding O-nya 6. Kemudian dikali 1.200 sama dengan berapa? Coret-coret, ketemunya ini 2 bagi 6, 1. 5 kali 2, 10. Nolnya ada 2. Jadi jawabannya yang D juga 1.000. Soal nomor 2 gampang banget untuk soal perbandingan. Soal SKD CPNS juga ada perbandingan. Teman-teman harus tahu ya bagaimana rumusnya dan bagaimana caranya. Jadi caranya yang diketahui apa, berarti itu taruh di bawah, yang ditanyakan taruh di atas, dikali yang diketahui. Gitu rumusnya ya. Lanjut soal nomor 3. Nah, di sini soal nomor 3 teman-teman. Ini juga soalnya itu seperti ini, gampang-gampang, tapi tinggal teman-teman bagaimana caranya untuk memasukkan soal itu, jawaban ini atau opsi yang diketahui masuk ke sini. Ya, jika A sama dengan 3/5B, kemudian B 25% dan C setengah A, maka nilai A plus 2B dikali C itu berapa? Kita tulis dulu ya, A ditambah 2B kemudian dikali C itu sama dengan berapa? A-nya kita tulis dulu ini. A itu sama dengan 3/5B ditambah 2B. B-nya berapa? Oh, langsung dimasukkan aja teman-teman. Tulis dulu deh biar teman-teman gak pusing ya. 2B-nya adalah 25%. Berarti kan 25/100 atau sama dengan 1/4 ya. Dikali 1/4 ya teman-teman ya.
kemudian dikali C-nya berapa? Setengah A. Ya, A-nya langsung dimasukkan biar nggak pusing, biar nggak bingung. Kita tulis dulu 3/5, B-nya berapa? 25 atau 1/4. Ditambah ini coret-coret 2, berarti setengah. Dikali setengah, A-nya berapa? A-nya itu 3/5, B-nya berapa? 1/4. Ya, oke. Sama dengan kita tulis 3 kali 1, 3/20. Ditambah ini tulis dulu setengah dikali. Oke, 1 kali 3 kali 1, 3 per 2 kali 5, 10 kali 4 berarti 40. Nah, berarti jawabannya berapa? 3/20 ditambah. Oke, 1 kali 3, 3 per 2 kali 40 berarti 80. Nah, kayak gini kan kita harus samain penyebutnya. Ya udah, samakan menggunakan 80. 80 bagi 20, 4. 4 kali 3, 12. Ditambah berarti 3. Jadi sama dengan 15/80. Oke, kita cari yang paling sederhana. Sama-sama dibagi 5. Bagi 5 dapat 3. Bagi 5 dapat 16. Jadi jawabannya adalah 3/16. Yang mana? Yang B. Nah, gampang banget kan teman-teman, tinggal apa yang diketahui masukkan ke dalam soalnya. Itu merupakan trik dan tips yang paling cepat ya, yang bisa langsung coret-coret biar cepat. Lanjut soal berikut ini. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikut ini, berikutnya nomor 4. Jadi di sini aku membuka bimbel SKD CPNS dan kedinasan. Bagi teman-teman yang ingin ikut daftar bisa langsung hubungi admin di sini ya, nomor adminnya. Kemudian ini pendaftaran sampai tanggal 18 Januari. Insya Allah nanti kita tanggal 18 Januari kita sudah mulai Zoom yang pertama sampai tanggal 18 Februari 2024. Akan ada 12 kali Zoom, pertemuan via Zoom plus live streaming YouTube. Insya Allah juga akan ada banyak bonusnya. 12 kali tryout dan kuisnya. Ini 12 kali kuis dan pembahasan via YouTube. 5 kali paket tryout SKD CPNS sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Grup aktifnya ini sampai ujian SKD dan kedinasan. Rekaman Zoom dan materi PPT bebas akses khusus peserta bimbel. Dan ini fokusnya adalah TWK, TIU, dan TKP. Harganya sekian. Jadi nanti teman-teman bisa langsung hubungi adminnya di situ. Ya, gampang ya teman-teman ya. Kita persiapkan dari sekarang supaya nanti teman-teman bisa lulus dengan skor tertinggi. Lanjut soal nomor 4. Nah, di sini ada soal nomor 4 teman-teman. N dikali 5 ditambah 10 sama dengan 65. Maka nilai N-nya itu berapa? Nah, kalau kayak gini gampang, kita kalikan dulu. N kali 5 berarti sama dengan 5N ditambah 10 sama dengan itu 65. Nah, kayak gini 5N, ini 10-nya pindah ke sini. Berarti sama dengan 65 dikurangi 10. Ya, jadi 5N ini sama dengan berapa? 55. N sama dengan 55 bagi kayak gini teman-teman, biar nggak pusing. Nah, 55 bagi 5 sama dengan 11. Jadi jawabannya yang C. Gampang kan teman-teman? Gampang kak? Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau langsung bimbel untuk pembahasan yang lebih dalam, kemudian lebih paham, atau teman-teman pengen personal atau pengen privat ya, Kak, aku mau kelas sendiri dong, aku belum paham di bagian ini, boleh langsung hubungi admin di situ. Oke, nggak perlu lama-lama, lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini soal yang sering muncul di SKD dari tahun-tahun sebelumnya, terutama tahun 2023 nih. Kemarin banyak banget nih soal yang keluar seperti ini. Deret angka. Untuk mengisi ini tuh berapa? Kita tulis dulu biar teman-teman nggak pusing. 2, 7, 35, kemudian 40, 200, kemudian 205. Nah, jawaban selanjutnya berapa? Kita lihat dari angka depan. 2 ke 7 berarti ditambah 5. 7 ke 35 berarti dikali 5. Nah, 35 ke 40 ditambah 5. Oke, kita sudah tahu 3 polanya. Berarti ditambah 5 dikali 5 ditambah 5. Berarti selanjutnya juga berapa? Dikali 5, kemudian ditambah 5. Setelah itu juga dikali 5, teman-teman. Ya, 5 kali 5, 25. 0 kali 5, 0. Ini berarti 2. Ini 2 kali 5 berarti 10. Jadi 1025. Jawabannya yang mana, teman-teman? Yang C. Gampang kan, teman-teman? Gampang banget, Kak.
Gampang ya kalau kayak gini ya. Berarti teman-teman jelas bisa ya. Insya Allah dipastikan teman-teman pasti lulus ya kalau kayak gini ya. Oke, lanjut nih. Soal nomor 6 nih supaya teman-teman semakin semangat. Nah, soal nomor 6 nih teman-teman. Ini ada soal deret angka lagi. Kira-kira untuk mengisi jawaban itu tuh berapa? Min 154, min 77. Kita tulis min 154, kemudian min 77, min 74, min 37, titik-titik, min 17, min 14, min 7, min 4, min 2, dan 1. Nah, kalau kayak gini kita lihat dulu. Ini min 154 ke ini berarti dibagi 2. Ya, kemudian 77 ke min 74 berarti ditambah 3. Kemudian ini dibagi 2 lagi. Oke, kita sudah lihat polanya. Berarti untuk mengisi titik-titik ini apa teman-teman? Ya udah ditambah. Tambah berapa? 3. Ya, ditambah 3 berarti jawabannya berapa dong di sini? Berarti min 34, Kak. Pasti jawabannya. Iya, benar. Gampang banget kan? Jadi tipsnya untuk mengerjakan soal deret seperti ini ya, kita lihat 3 pola. 1, 2, 3. Setelah teman-teman melihat 3 pola ini, pastikan ke sana itu pasti sama. Tapi kalau dari awal ini ketiganya itu sudah berbeda, berarti ke belakangnya juga pasti berbeda. Tapi kalau di depannya sudah sama seperti ini, pasti ke belakangnya sama. Jadi teman-teman tinggal mengurutkan. Gampang kan? Lanjut soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 teman-teman. 156, 78, 76, 38. Nah, kira-kira untuk mengisi ini berapa teman-teman? Oke, kalau udah kayak gini, kita bagi 2 berarti ya. Bagi 2. Ketemunya berapa? Jelaskan. 78. Kemudian ini ke sini berarti dikurang 2. Ini ke sini dibagi 2 lagi. Ini ke sini kurang 2. Oke, polanya kayak gitu, Kak. Berarti di sini bagi 2 kurang 2. Bagi 2 berarti 8. Ya, jawabannya yang mana yang gampang, Kak? Coba dicek kalau di sini kurang 2. Ya benar, kurang 2, ketemunya 6. Oke, clear. Soal nomor 7 gampang banget, Kak, soalnya. Ya, lanjut nih. Soal nomor 8. Nah, soal nomor 8. Karena tahun lalu deret aritmatika kayak gini, kemudian pola bilangan itu mendominasi. Jadi teman-teman harus bisa. Nah, soalnya ini semakin banyak. Min 5, kemudian 29, 60, 88, kira-kira untuk mengisi ini itu berapa? Nah, caranya gampang banget nih teman-teman. Ya, supaya teman-teman bisa dan supaya teman-teman lihai, boleh teman-teman diurutkan dari sini yang paling gampang. Ini ke sini tuh berapa? 10 kurangi 9, ini 1. 5 berarti ini 3. Ya. Oke. Berarti kesininya itu berapa? 8 nih. Kemudian 2. Oke, berarti ini semakin berkurang nih. Gitu kan? Ini ke sini berarti ditambah berapa? 5. Oke. Ditambah 4, ditambah 3. Oke, berarti di sini tambah 3, teman-teman. Berapa? Oke. Di sini min 5 kan? Berarti kita ke sini. Ini 3 31, kemudian 28. Berarti bedanya adalah 3. Kurang 3. Min 3 berarti 25. Oke, jawabannya berapa? 13, 10, 11, 113 yang D. Clear. Ya. Berarti kalau ini dikurang 3, ketemunya berapa? 22. Coba ditambah 22. Oh, bener, Kak. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Clear ya, teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman pusing nih dari angka yang pertama, kemudian ke angka yang kedua, ini jaraknya berapa? Dari sini yang kedua ke yang ketiga. Oh, ini ke sini ditambah 31, Kak. Ini ke sini ditambah 28. Kemudian semakin ke sana semakin berkurang nih. Jadi di sini jawabannya adalah 113. Clear ya? Gampang, Kak. Lanjut soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 perbandingan lagi. Perbandingan usia Salma, Lala, dan Dina berturut-turut 5, 4, 6. Jika jumlah
usia mereka segini, maka usia Salma. Kita akan menulis Salma, kemudian dibanding Lala, kemudian dibanding Dina. Ini sama dengan berapa? 5, kemudian 4, kemudian 6. Nah, ketiganya S tambah L tambah D ini sama dengan 180. Karena kita akan mencari usia Salma, berarti ini usia Salma. Salma per jumlahnya, ya jumlah, kemudian dikali yang diketahui berapa jumlahnya, 180. Ya udah, masukin aja Salma 5. Jumlahnya nih, ini dijumlah semuanya. 4 tambah 6 10 tambah 5 15 dikali 180. Gampang nih. Coret-coret aja yang bisa kita coret. Bagi 5 1, bagi 5 3. 180 bagi 3 60. Jawabannya yang mana? Yang E. Clear deh, usia perbandingan mereka usia Salma berarti 60 tahun. Ya, kayak gitu. Clear teman-teman? Oke, lanjut soal nomor terakhir. Nah, soal nomor 10 ini kerjakan sebagai PR ya teman-teman. Silakan untuk ditulis di kolom komentar. Jawaban dari teman-teman itu berapa? Ya, nanti kalau misal sudah ketemu, tulis di kolom komentar, Kak, jawabannya ini. Ya, oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku, yang sudah support channel YouTube aku. Support terus supaya mencapai 100.000 subscriber di tahun 2024 ini. Harapannya channel YouTube aku semakin berkembang. Teman-teman bisa lulus ASN, P3K, CPNS, sekolah kedinasan juga di tahun ini, dan bisa lulus UKOM juga. Aku harapannya juga berharap teman-teman bisa lulus semua yang nonton video aku, yang nonton channel YouTube aku, supaya semakin sukses juga. Kita tahun ini harapannya bisa lulus jadi ASN semua nih teman-teman ya. Oke, kita berjuang dan belajar bersama. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.